Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin untuk memperkenalkan diri, nama saya M. Rizky dengan NPM 1194021 kelas 3A dan 4 Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan suatu soal ujian tengah semester sistem tersebar yang dimana untuk petunjuk soalnya itu eh sini menyuruh kita untuk menuliskan kode sesuai dengan soal. Kemudian soalnya adalah jelaskan dan mempraktekkan program thread dan proses base parallelism yang ada di modul Python Parallel dengan data science parameter yang digunakan grup target name thread end args kwargs synchronization with a barrier and multiprocessing chapter 3. Kemudian di sini untuk pengumpulannya bukti video dan file yang dikerjakan. Oke. Di sini saya sudah mengerjakan untuk soal UTS-nya, yang dimana di sini saya menggabungkan beberapa file chapter 2 dan chapter 3. Di sini saya akan close terlebih dahulu. Yang saya gabungkan menjadi satu file dengan nama file itu UTS Sister. Nah, di sini saya menggunakan library logging untuk menampilkan informasi log atau log info di dalam terminalnya nanti. Kemudian import multiprocessing, threading, sleep dan juga random range. Oh, ini gue usah nih. Nah, kemudian di sini kita buat format log informationnya nanti, dan di sini ada ascending task time, thread name, level name dan juga message. Mau dibuat logging info. Formatnya seperti sini. Oke. Nah, di sini untuk penggunaan studi kasusnya saya menggunakan chef, foods, ada consumer, ada produsernya gitu. Nah, di sini ada beberapa variabel. Foods itu array kosong, condition itu ngambil condition di dalam trading. Kemudian number save, total save-nya ada 3, synchronizer buat tradingnya, barrier buat trading, dan juga synchronizer multiprocessingnya, yaitu barrier buat multiprocessingnya. Nah, di sini barrier itu masing-masing mempunyai 3 proses ntar. Kalau di sini nama save-nya kita simpan di atas saja. Nah, kemudian di sini ada 2 kelas, kelas consumer yaitu extend dari kelas trading thread. Di sini saya membuat kelas consumer yang dimana untuk inisialisasi variabelnya saya mengambil KWARGS-nya dengan key KWARGS, yang dimana di dalam KWARGS ini terdapat di dictionary, data type-nya itu dictionary itu. Kemudian di dalam kelas consumer sini ada function consume. Di sini ada with condition. Dia akan ngecek kondisinya bagaimana. Kemudian jika masih di dalam kondisi trading atau ya masih di dalam kondisi trading, kemudian dicek lagi, dicek panjang foods. Nah, di sini panjang foods. Soalnya di sini kalau misalkan panjang foodsnya sama dengan 0, maka dia akan mengeluarkan informasi yaitu tidak ada makanan yang dimakan. Statusnya dimasukin format stat3. Stat3 ini diambil dari KWARGS ini. Kemudian condition wait, baru nanti kondisinya menunggu kondisi selanjutnya gitu. Di sini baru foods pop. Foods pop itu artinya dia mengambil isi makanan di dalam array ini, di dalam variable foods. Nah, nanti gimana konsepnya nanti saya akan jelaskan. Kemudian dia menampilkan informasi makanan, mengambilkan satu makanan, status tet, tet, tet.
baru condition notify, baru kondisi ini berhasil gitu maksudnya. Kalau misalkan kondisi wait, berarti kondisinya itu tuh belum berhasil, makanya dia tunggu tunggu notify-nya terlebih dahulu gitu. Kemudian defrun. Defrun itu ini fungsi bawaan dari ininya, bawaan dari extendnya ini kelasnya. Di sini ada run for i in range 21. Jadi dia akan mengkonsumsi sebanyak 21 kali makanan yang ada di dalam array food ini. Nah, nanti mungkin saya jelaskan semuanya dulu. Kemudian di sini ada kelas produser. Sama dia ngambil parameter KWA garisnya, ada parameter ARGS-nya, cuma saya tidak menggunakan KRGX. Untuk parameter ARGS-nya saya menggunakan di function yang satunya lagi nanti. Kemudian di sini ARGS-nya paling ini sih uh, name paling, oh ya, name itu udah extend dari thread, jadi tidak tidak masuk. Masuk sih sebenarnya. Nah, di sini ada kondisi lagi, jika kondisinya udah notify, dia lanjut. Nah, di sini with condition maksudnya dia ngecek kalau misalkan kondisi notify berhasil, dia akan terus ngelooping gitu. Kalau misalkan kondisinya wait, maka dia tidak akan masuk ke sini gitu. Dia akan menunggu notify terlebih dahulu. Kemudian sama foods append 1. Nah, foods append 1 ini artinya dia akan menyimpan satu makanan di dalam foods array foods ini. Jadi ibaratnya dia produser itu dia ngebuat makanan, selesai makanannya dibuat, dia akan menyimpan di dalam variabel foods ini. Array disimpan dalam array kosong, kayak arak makanan lah gitu. Kemudian ini menyampaikan info total makanannya berapa, dia ngeprint panjang dari foods, panjang array foodsnya itu tadi. Baru dikasih info kondisinya notify, kondisi berhasil, di looping lagi gitu. Run, dia nge-run sebanyak, dia ngebuat makanan sebanyak 20 kali. Masing-masing jeda makannya itu 0,5 detik. Self produce. Baru dijalanin function yang ini. Nah, kemudian di sini ada function yang namanya def challenge thread. Thread, harusnya thread. Thread. Nah, di sini challenge thread dia akan untuk namanya itu dia ngambil di variable save. Variable save itu dia nama dari ini. Nah, list nama dari save-save-nya, bisa save 1, save 2, save 3. Baru diambil satu persatu di sini. Pop itu fungsinya buat ngambil value dari variabel gitu. Kalau append dia nyimpan. Kemudian dia nge-sleep. Sleep ini dia random aja, antara 2 sampai 3. Jadi setiap save itu lama dia membuat sesuatu itu antara 2 sampai 5 detik gitu. Baru di print menyelesaikan lomba thread. Namanya apa? Namanya yang diambil dari sini, dari variable save yang atas. Yang ini. Kemudian ini untuk save challenge dengan multiprocessing. Di multiprocessing ini baru kita menggunakan arguments atau ARGS. Di sini ada synchronizer sama serializer. Name di sini kalau multiprocessing dia bisa ngambil langsung current processor name-nya. Nah, di sini ada parameter name. Harus mengambil. Untuk ngambilnya paling kita nggak definisinya, jadi fungsinya nanti di prosesnya gitu. Synchronizing white. Kemudian dijalankan barengan dengan serializer. Kemudian dia ngeprint menyelesaikan lomba multiproc. Nanti perbedaannya akan terlihat nanti untuk kedua ini. Baru ini def main dari file ini, fungsinya itu def main print lomba masak multiproc mulai. Kemudian lomba masak thread mulai. Jadi ada dua lomba masak,
Yang satu metodenya menggunakan multiprocessing, yang kedua menggunakan thread, sama-sama menggunakan barrier gitu. Untuk konsepnya seperti ini, sama-sama looping. Jadi untuk multiprocnya itu dia uh, ngejalanin setiap looping proses start, jadi 3 kali startnya langsung. Kalau misalkan di thread, dia nge-append dulu ke dalam array, baru arraynya itu di start berbarengan di sini, thread join, terus langsung join tuh gitu. Kemudian di sini kita nggak definisiin function 2 tadi, kedua function, kedua kelas ini, kelas consumer dan juga kelas producer, dengan nama name producer, name consumer. Nah di sini nih ada dua. Hmm. Oke, jelas ya. Oke. Kemudian di sini di start lalu di join, baru dipanggil function mainnya tag. Oke, mungkin saya langsung run aja kali ya. Coba run. Ah, thread tag cak. Oke, kita coba lanjut aja, lanjut menjelaskan. Nah, di sini multiprocessing dimulai, mau lomba masak thread dimulai. Nah, di sini dia akan menyelesaikan dulu lomba masak thread, baru akan menjalankan proses yang lainnya. Bisa dilihat di sini. Padahal kan lomba masaknya sama-sama dimulai nih. Cuman multiprosesinya belum dijalankan sebelum threadnya itu, barrier threadnya diselesaikan terlebih dahulu. Nah, setelah lomba masak thread ini diselesai, yang ini, teks setelah ini selesai, baru fungsi yang lainnya baru berjalan. Nah, bisa kita lihat di sini setelah ini selesai, teks baru yang thread yang lainnya jalan. Jalan. Ini nih. Dia nge-wait dulu gitu. Tunggu dulu baru selesai ini baru dilanjutkan. Karena memang kan ini synchronized trading ya. Synchronizer trading itu maksudnya synchronize, asinkronus gitu. Jadi fungsi yang ada di dalamnya itu harus step by step. Beda sama asinkronus. Asinkronus kan dia dalam satu tek langsung berjalan semua. Kalau sinkronus dia satu persatu untuk jalanin fungsinya gitu. Nah, setelah itu baru ini ngeprint variabel doang sih sebenarnya. Nah, ini dia ngeprint doang tek, tapi proses ininya belum. Dia ngelooping dulu. Cuman untuk ini masih di lock. Masih belum dijalankan. Nah, setelah threadnya selesai baru dijalankan semuanya, baru tuh untuk multiprosesnya jalan, threadnya yang lain juga jalan, itu berhasil. Nah di sini untuk konsep produser dan konsumernya, dia produser dia ngebuat makanan, tek satu total makan satu, tek dua, tek tiga, baru dimakan sama konsumer, tek dimakan satu makanan. Artinya kan yang dari tiga dimakan satu kan sisa dua, tapi di sini produser mau buat lagi dari dua jadi tiga lagi begitu sampai seterusnya. Tek tek dimakan 9 10. Nah, sampai total makanannya 10. Di sini ada info total makanan dibuat 10, berhenti statusnya kepenuhan. Memakan satu makanan statusnya berhasil. Terus setelah dimakan dibuat lagi tek 10. Makanya di sini total makanan 10. Nah, 10 logging info tik dijalankan, total makanan itu berhenti status, conditionnya wait. Jadi dia tunggu condition notify-nya lagi dari kondisi yang lain lah gitu. Jadi misalkan ada kondisi ini notify kan, tik memakan satu makanan. Ini memberi info bahwa ada suatu kondisi yang yang memberi perubahan lah gitu. Nah, perubahan baru ini ke trigger, dari wait ke trigger
baru fungsi ini dijalanin lagi karena ada notify dari sini karena dia memakan. Yang harusnya di sini totalnya 10 ya full gitu. Begitu. Makanya ada wait, kalau ada notify langsung dijalanin lagi ininya begitu. Sampai ini dijalanin 20 kali, totalnya 20 kali. Kalau misalnya kita hitung di sini dia memakan 20 kali. Dia memakan 21 kali. Nah, pas dia makan ke 21 kali, tidak ada makanan yang dimakan karena kan dia ngeproduce atau ngebuat makanannya itu cuma 20. Nah, di sini ngeproduksinya cuma 20 makanan. Pas ke 21-nya dia mau makan tapi udah kosong di array foodsnya ini, udah kosong. Jadi kan tidak ada tuh, jadi tidak ada makanan yang dimakan, statusnya kosong. Begitu. Nah, untuk WARGS-nya itu dia mengisi statusnya stat 1 itu berhasil, stat 2 kepenuhan, stat 3 kosong. Untuk ARGS-nya itu di sini asynchronous multiprocessing serialization. Jadi untuk tugas ini udah dimasukkan semua untuk bagian-bagiannya kayak multiprocessing, target ini ya, target. Nah, grup kalau grup sih kayaknya masuknya di sini nih, append ini. Jadi di grup thread dimasukin ke dalam di sini, baru dijalankan satu persatu gitu. Itu grup ya, grup. Nah, target udah, name-nya itu di sini, name dari thread n udah, ARGS udah, yaitu di sini. KWRGS sudah, yaitu di sini. KWRGS itu biasanya dictionary. Nah, kayak gini isinya dictionary. Synchronization udah, synchronization with barrier dan multiprocessing. Nah, ini multiprocessingnya, dan ini synchronize buat multiprocessing, ini synchronize buat mana? Trading. Ini nih udah. Ini synchronize harusnya kayak gini sih, cuman sama aja sih sebenarnya. Kalau samain nama biar nggak bingung, nah kayak gitu. Itu sama aja sih sebenarnya. Nah, kalau kita run juga run sih. Tek baru dimulai tek. Cas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk soal UTS kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.